Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Ilahi Rabbi, yang mana dengan rahmatnya kita diberi kesempatan baik untuk menunaikan ibadah puasa tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan ajarannya kita bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Para hadirin yang dirahmati Allah, bulan puasa memiliki makna tersendiri bagi umat Islam. Dan bulan puasa biasanya digunakan untuk berwisata rohaniah, yakni melepas belenggu materialisme dunia dengan menghidupkan dunia rohaniah. Dalam sebulan penuh, umat Islam bagaikan kepompong yang mengharapkan dunia rohaninya secantik kupu-kupu setelah Ramadan usai. Sebagaimana Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Para hadirin yang dirahmati Allah, amalan apa saja yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan? Yakni amalan-amalan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan akan saya ringkas menjadi 3. Amalan yang pertama ialah berpuasa, di mana umat Islam sudah diwajibkan untuk berpuasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Berpuasa di sini tidak hanya menahan lapar atau dahaga, akan tetapi berpuasa di sini harus menaati aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh Islam. Bagaimana Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan ia memperhatikan apa yang semestinya diperhatikan, maka hal itu akan membuat gugur dosa-dosa di sebelumnya. Dan juga jauhi hal-hal yang dapat menggugurkan pahala kita." Intinya, dalam berpuasa kita harus menjauhi dari perkara yang tidak benar. Para hadirin yang dirahmati Allah, amalan yang kedua yaitu membaca Al-Quran atau tilawah, di mana Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Maka dari itu Rasulullah lebih banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan daripada di bulan-bulan lainnya. Imam Al-Juri juga berkata, apabila datang Ramadan, kegiatan utama kita selain berpuasa ialah membaca Al-Quran dengan tajwid yang baik, pahami dan amalkan isinya. Insya Allah kita akan menjadi hamba yang berkah. Para hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan dalam amalan yang kedua yaitu kita harus bisa menargetkan jika di bulan lainnya kita khatam dalam 1 bulan hanya 1 kali, dalam bulan Ramadan kita bisa 2 kali atau lebih. Akan lebih baiknya jika kita menghafal dan mengamalkan isi-isinya. Amalan yang ketiga yaitu memberi makanan kepada orang yang berpuasa. Bagaimana perilaku ini sudah diterapkan oleh Rasulullah, yaitu dengan memberi santapan kepada orang yang berpuasa. Sebagaimana dari hadis Tirmidzi An-Nasai menjelaskan, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala senilai orang-orang yang berpuasa tanpa menggugurkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Memberi makan orang yang berpuasa itu termasuk suatu kedermawanan yang harus diterapkan dalam agama kita. Dan masih banyak perilaku sedekah yang dapat kita terapkan jika kita kelebihan rezeki. Karena sikap tolong-menolong kepada orang lain adalah suatu hal yang harus diterapkan dalam agama kita. Para hadirin yang dirahmati Allah, apa yang telah tersampaikan adalah suatu bentuk amalan-amalan yang harus diterapkan. Dan masih banyak amalan-amalan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi, kita sebagai umat muslim harus istiqomah untuk mengerjakan amalan-amalan mulia yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan. Mungkin dari sini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.